awal bangunnya atau awal berdirinya, rencananya gimana? Jadi saya pengen punya lingkungan yang bersih sih awalnya, dan kami ngajak teman-teman untuk melakukan kegiatan pembangunan lingkungan. Artinya yang dulu perumahan kami ini sangat kumuh, kotor, kami berkeinginan untuk membangun supaya bagaimana bisa bersih dan hijau. Awalnya begitu. Cuman karena basic saya seni melukis, saya punya pikiran untuk bagaimana selain kita punya lingkungan bersih, hijau, dan juga kita bermanfaat. Artinya ini kedepannya kampung sini akan menjadi destinasi wisata yang menjadi pusat oleh-oleh kerajinan. Jadi insya Allah kita akan terus bangun sampai jadi. Kalau efek pandemi sama sekarang ini ada efek nggak Pak? Kebetulan kami belum buka untuk terima tamu. Paling ada beberapa orang pun berkunjung ke kampung sini, itu hanya menanyakan bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Jadi kalau pandemi ini kita tidak terlalu berpengaruh karena kita belum untuk pengembangan usahanya, kita belum, masih pengembangan lingkungan. Kemarin kalau saya nggak salah lihat, saya ada lihat di Google ya, ada kayak bajar kayak yang dijual-jual, itu termasuk atau bukan? Itu dulu waktu kita peresmian. Ini kampung seni ini dulu diresmikan oleh Kepala Dinas Pariwisata di 20 Januari tahun 2020. Kebetulan waktu itu saya ada sewa satu rumah, sampai sekarang rumah itu masih saya sewa, dan rumah itu saya kasih nama rumah kreatif. Rumah kreatif itu untuk kegiatan masyarakat membuat kerajinan. Begitu. Berarti kayak masyarakat di sini bareng-bareng buat kerajinan yang nantinya di... Iya, masyarakat sini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak juga kita bimbing, kita bina untuk membuat kerajinan, dan saya fasilitasi untuk ada wadahnya, ada tempatnya. Nah, dan sekarang udah ada beberapa rumah udah kita display lukisan. Karena kebetulan saat ini yang banyak itu lukisan yang saya lukis sendiri, yang dari teman-teman. Saya ngumpulin itu sekitar kurang lebih 5 tahun. Jadi sangat banyak lukisan saya itu mungkin berarti? Iya, dipajang di setiap rumah. Dan saat kedepannya semua rumah ini ada 142 kakak ini semuanya akan berjualan kerajinan. Baik itu kerajinan yang diproduksi oleh masyarakat sendiri atau dari teman-teman dari luar yang khususnya orang Batam, kita akan tampung di sini. Inilah yang akan menjadi pusat sentral industri oleh-oleh. Kedepannya seperti itu. Mungkin maaf cakap akan menjadi Bali kecilnya Kota Batam. Jadi seperti itu. Jadi Pak, saya mau nanya, selama ini jadi ada nggak kendala yang Bapak alami gitu dalam mengembangkan tempat wisata ini? Kalau ditanya kendala, itu kendalanya sangat banyak. Yang pertama, jujur di sini kita untuk membangun sebuah kebersamaan, membangun komplek itu tidak mudah karena kan berbagai macam ragam ya. Tabiat dan sifat orang itu berbeda. Tetapi kita bergerak tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Kita bergerak untuk murni membangun lingkungan, bagaimana lingkungan ini bisa tertata rapi. Kita tidak melihat ini tidak pro, atau kita tidak melihat itunya. Yang penting bagaimana perumahan ini bisa terbangun dengan rapi. Itu aja tujuan kita. Terus Pak, sejauh ini kayak seberapa besar kalau peran masyarakat di sini itu dalam mengembangkan tempat wisata ini? Alhamdulillah respon masyarakat sangat baik. Mungkin kalau dibilang 100% sih tidak mungkin, karena banyak ada juga yang mungkin bukan tidak mendukung ya, karena mungkin belum paham apa sih kampung seni, bagaimana sih, walaupun saya seringkali sosialisasi kepada masyarakat bahwa kampung seni itu akan menjadi destinasi wisata dan segala macam. Mungkin ada beberapa masyarakat yang belum paham, bukan tidak mendukung ya. Kita alhamdulillah sampai hari ini kegiatan terus kita jalan. Walaupun dengan modal swadaya, kita masih alhamdulillah modal swadaya. Jadi Bapak kerja sendiri atau bareng-bareng warga juga? Kita gotong royong. Setiap hari Minggu kita selalu gotong royong. Kalau ini sebentar lagi kan bulan Ramadan ya, bulan puasa. Biasanya kita habis sholat taraweh tuh malam kita goronya malam kalau bulan puasa. Bersih ini.
Pokoknya apa yang bisa kita bangun, kita bangun. Alhamdulillah sudah 2 tahun yang lalu, tahun pertama kita bangun jalan di depan gang rumah saya itu dikasih paving block, itu kerjanya malam, bulan puasa. 2 hari sebelum Lebaran itu alhamdulillah udah selesai. Berarti kalau misalnya ini kan lagi pandemi, kalau misalnya enggak berarti ada bajar-bajar atau enggak juga? Saat ini kita belum saat ini belum mulai, tapi insya Allah mungkin tahun depan kita akan mulai launching untuk kegiatan masyarakat. Karena kita juga lagi bangun brand ini kan, Gapura ini kemarin alhamdulillah ini tinggal sedikit lagi finishing. Inilah yang akan menjadi branding kita, bahwa nanti tempat spot selfie-nya juga kan, ini yang kita angkat nanti ke medsos agar orang itu tahu bahwa ada kampung seni di Batam gitu. Kalau untuk kayak sosial medianya sendiri ini udah ada belum? Sosial media Kayak Instagram, Instagramnya ada, Facebooknya ada. Instagramnya kampungsenibatam.id. Facebook fanpage-nya juga ada, kampungsenibatam.id. Kalau mau kegiatan lebih banyak itu di Google Kampung Seni Batam. Itu kegiatan-kegiatan kita selalu kita upload di sana. Di Google Kampung Seni Batam. Bapak sebagai ketua pengelola kampung seni ini? Saya sebagai ketua Pokdarwis. Jadi kampung seni ini di bawah naungan Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Alhamdulillah kita sudah dapat SK dari pemerintah. wisatawan yang kayak asing datang berkunjung atau belum? Kalau saat ini belum ada, tapi secara personal orang penasaran datang ke sini itu sudah sering banget datang, dan kebanyakan yang datang ke sini karena saya sering upload lukisan di medsos, orang banyak mencari lukisan. Itu Dan kalau nggak salah lukisan yang kayak dipasang berjejer-jejer itu bukan? kalau itu waktu peresmian dulu. Dulu waktu kita peresmian itu ada 700 lukisan yang kita pajang mulai dari pos ini terus keliling komplek di setiap gang. Itu 700 lukisan. Itu dipajang di setiap jalan. Enggak, sekarang lukisan-lukisan itu kita display di rumah-rumah warga. Jadi setiap rumah satu gitu. Lukisan itu tetap kita ada, dan banyak juga teman-teman ataupun tamu yang datang ke sini mencari lukisan, ya kita ajak ke rumah-rumah warga untuk melihat lukisan itu. Dan memang kita konsepnya di sini kan untuk mengembangkan kampung seni ini ya karena di komplek, jadi setiap rumah itu memang kita berdayakan agar menjadi usaha, membuka usaha. Nanti kedepannya kita akan berdayakan masyarakat dari segi kerajinan, terus kulinernya, banyak macam yang harus kita lakukan. lakukan. Kira-kira ya di antara kuliner sama kerajinan udah ada yang mulai atau belum, Pak? Untuk kulinernya sudah ada yang mulai, kerajinan sudah ada mulai. Cuman masih belum diperjualbeli, ada? Sudah ada. Karena kan sering diupload di medsos, dan yang barusan lewat itu kelompok rajut. Ibu tadi itu membuat rajutan. Ada casing HP, tempat minuman, ada tas, ada gantungan kunci, itu spesialis rajut. Itu sudah berjalan, sudah rutin bikinnya. Dan nanti kedepannya setiap blok kita akan setting satu blok itu berbeda. Misalkan di blok ini rencananya kita akan membuat kerajinan dari kayu. Semua produk yang dari kayu itu satu blok. Nanti yang satu blok lagi semuanya kuliner. Satu blok lagi mungkin dari batik, kaos, segala macam, ya itu satu blok. Kita akan setting seperti itu ke depannya. Nah gitu Pak, saya juga mau bertanya. Jadi apakah protokol kesehatan sudah berjalan di kawasan wisata Kampung Seni ini? Kalau protokol kesehatan ya alhamdulillah bisa kita jalankan. Ya, karena memang saat ini Kampung Seni belum kedatangan tamu ya. Kita juga belum bikin kegiatan. Jadi masih kegiatan-kegiatan masyarakat yang melakukan gotong royong untuk membangun lingkungan. Itu yang kita lakukan saat ini.
Mungkin itu aja pertanyaan dari kami Pak. Siap, siap. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak.